Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukhari Nur. Saya datang ke Qatar tanggal 3 bulan 4 1996, bekerja di Qatar Gas, dan sekarang sejak mungkin 12 tahun yang lalu posisi saya sebagai chief chemist, dan menjalankan usaha dengan mengimport barang dari Indonesia untuk didistribusikan ke seluruh customer orang kita Indonesia juga, di bawah payung perusahaan namanya Jakarta Foodstuff atau Jakarta Supermarket. Target utama kami memenuhi kebutuhan customer dari Indonesia yang domisili di Qatar. Itu yang kami import dari berbagai sembako, bisa dikatakan dari makanan, minuman, dan sedikit yang berupa barang-barang kosmetik begitu. Selain dari kita distribusikan langsung ke customer end user, kita juga distribusikan atau kita supply ke beberapa toko retailer lainnya begitu, Pak. Oke. Tantangan yang paling besar saya alami selama menjalankan perusahaan di sini itu, peraturan di sini itu peraturan dari Baladia, dari custom itu sangat sebenarnya bukan susah kita menjalankan, tapi kadang berbenturan dengan kebijaksanaan yang ada di Indonesia. Contohnya, misalnya satu produk yang dari Indonesia, manufacturer di sana itu diproduksi 12 bulan, tapi yang dibolehkan di sini itu hanya 9 bulan. Jadi kita mau ngimport ke sini itu harus dirubah, harus dimodifikasi, harus dipotong shelf life-nya menjadi 9 bulan. Dan eksportir saya di Indonesia pernah menjadi semacam inceran dari pihak keamanan. Dia dituduh sebagai memanipulasi ataupun menjual produk yang sudah expired, padahal bukan. Padahal dia merubah justru dari setahun dipendekin menjadi 9 bulan begitu. Jadi itu salah satu kendalanya, yang perbedaan requirement yang dibolehkan di sini. Selain dari itu, sebenarnya peraturan di sini selama kita mau mengikuti nggak ada susahnya sebenarnya. Itu sangat gampang. Untuk sertifikasi halal, sebenarnya di Qatar bisa kita katakan semua makanan di sini kan memang makanan halal gitu ya. Jadi yang masuk ke sini ya otomatis memang sudah makanan halal. Ada sertifikasinya, mungkin jauh lebih bagus, tapi yang jelas kita nggak bisa ngimport barang ke sini itu yang non halal, yang tidak dibolehkan, itu memang nggak bisa, nggak dibolehkan gitu memang. Dan selama saya ngimport barang di sini itu belum pernah ada kendala yang berhubungan dengan makanan yang dilarang atau yang dicurigakan tidak halal, nggak ada. Kecuali ada yang berhubungan dengan chemical yang dipakai sebagai aditif gitu. Itu harus kita ikuti sesuai dengan requirement dari Baladia atau BPOM di Qatar gitu. Prospek Qatar sebenarnya sangat menjanjikan ya, cuman jangan kita membandingkan prospeknya dengan negara besar lainnya, karena Qatar kan sangat kecil, community-nya juga dari penduduknya cuma sekitar 3,5 jutaan. Tapi ada satu produk kalau kita bisa menjual untuk pasar global dan berani bersaing, bisa mampu bersaing dari segi harga dan kualitas, karena Qatar seperti kita ketahui memang kualitas sangat diutamakan di sini itu. Kalau selama kita sanggup memenuhi
persyaratan itu, saya yakin akan survive, bisa sukses gitu pasarnya. Peluang untuk mensupport Piala Dunia 2022, kalau dari segi makanan mungkin lebih cenderung mungkin mengarah ke restoran. Kalau saya lihat ya, kayaknya mungkin permintaan restoran itu jauh lebih tinggi daripada sembako kalau saya lihat. Tapi kalau dari segi ornamen yang aksesoris, mungkin kita bisa, tapi itu mungkin harus kita berhubungan langsung dengan panitia dari Piala Dunia. Mungkin kita bisa memasukkan, bisa lewat KBRI atau lain-lainnya. Saya yakin itu bisa masuk asal kita mampu memproduksi sesuai dengan permintaan begitu. Untuk supplier yang mau melakukan penetrasi pasar ke Qatar atau mau mensuplai pasar ke Qatar, sangat welcome. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat Indonesia, dan saya harapkan sebenarnya target dari supplier itu jangan hanya mensuplai produknya untuk mentargetkan orang Indonesia saja, karena community Indonesia sebenarnya kalau kita hitung-hitung ke volumenya itu tidak begitu besar ya dibandingkan dengan masyarakat lainnya, misalnya Filipina dan di India begitu. Karena di Qatar sini agak berbeda. Kalau targetnya konsumennya orang Indonesia saja, misalnya Qatar dibandingkan dengan Hong Kong itu sangat berbeda, karena di Hong Kong mungkin si mbak-mbak yang kerja di rumah ini bisa dengan mudah keluar untuk berbelanja, tapi di Qatar nggak bisa. Itu yang kita masih jauh bisa terjangkau untuk bisa menjual produk ke customer seperti mbak-mbak ini. Jadi lebih bagus produknya bisa terserap di market global begitu, jangan hanya market Indonesia saja begitu. Saya sarankan begitu. Pesan buat supplier di Indonesia ataupun siapa saja yang mau memasarkan produknya ke Qatar, saya sarankan harus memenuhi paling tidak kemasannya, packagingnya harus memenuhi standar internasional yang ada di sini. Karena saya perhatikan, saya import barang ke sini, contohnya misalnya tepung gitu ya. Contohnya dari tapioka, selain nggak punya barcode, nggak punya Arabic dan English, jadi di sini paling tidak kemasannya itu harus bisa diterima di sini, harus bisa buat customer yang bukan mengandalkan customer Indonesia saja. Jadi harus ada Arabic translation, Arabic, harus ada barcode, harus lengkap dengan ingredient, itu harus ada dalam Arabic dan English. Selama ada itu dan kualitas dan harganya bisa bersaing, itu akan bisa masuk ke Qatar.